Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan dan anugerah dalam kehidupan kita, yang masih menyalakan api iman dalam relung-relung hati kita, sehingga hal tersebut menjadi sebuah energi gerak agar kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, inspirator kehidupan abadi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan Dakta, kembali lagi dalam program Mutiara Hikmah. Insyaallah dalam 1 jam ke depan masih di Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi, satu suara berjuta telinga. Bersama saya Misbahuddin, anggota pimpinan daerah Persatuan Islam Persis Kota Bekasi. Berikut kami sampaikan sekilas informasi untuk rekan Dakta sekalian. Keluarga besar Persatuan Islam Daerah Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi mengundang Anda dalam silaturahmi akbar Silatbar dengan tema kebersamaan umat. Acara ini akan diisi dengan berbagai kegiatan menarik seperti seminar kejamiahan, seminar pendidikan, bazar UMKM, donor darah, serta penampilan santri dan otonom Persis. Hadir bersama tokoh-tokoh nasional
Profesor Haji Atif Latiful Haya, Wakil Menteri Dikdasmen Republik Indonesia, dan juga Dr. Haji JJ Zainuddin, Ketua Umum Persatuan Islam Persis, dan Dr. Andes Hajah Lia Yuliani, Ketua Umum PP Persistri. Catat waktunya hari Ahad 28 Juni 2026 bertepatan dengan 13 Sya'ban 1447 Hijriah, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat Masjid Al-Shadiq, Pusdafika, Karawang Barat. Mari hadir dan ramaikan, perkuat ukhuwah serta raih keberkahan bersama. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu merupakan sebuah kebutuhan umat manusia di dalam kehidupan. Hakikatnya, ilmu dibutuhkan sebagaimana manusia membutuhkan makanan. Bisa dibayangkan bagaimana manusia hidup tanpa ilmu, maka sungguh kehidupannya tidak akan jauh berbeda seperti halnya binatang. Sebagaimana hewan, dia hidup tanpa etika, tanpa adab, tanpa akhlak. Hal ini Allah isyaratkan dalam firman-Nya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Bahwa mereka yang diberikan hati nurani tetapi tidak mempergunakan hatinya untuk merenungi kebenaran, dan juga diberikan mata tapi tidak dipakai matanya itu untuk melihat kebenaran. Mereka diberikan pendengaran tetapi mereka tidak memakai pendengaran tersebut untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Maka kita melihat bagaimana kehidupan umat manusia ketika jauh dari ilmu. Dalam suatu negara, kita menyaksikan hal-hal yang sangat unik. Hal-hal yang dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa bahayanya manusia hidup tanpa ilmu akan tersesat jalannya, akan jauh sekali dari jalan kebenaran, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya masyarakatnya ada yang beranggapan bahwa mereka dengan menyiksa dirinya itu menjadi salah satu cara agar mereka bisa terhubung dengan dunia dewa. Sebuah anggapan yang tentunya jauh sekali dari kebenaran. Ada juga mereka yang mempunyai sebuah tekad untuk mengangkat tangan kanannya itu selama-lamanya, selama dia hidup dia tidak akan menurunkan tangannya. Hal ini beranggapan mereka meyakini pelakunya itu bahwa perbuatannya itu akan menjadikan dirinya masuk ke dalam level moksa, masuk ke dalam penjernihan jiwa yang mereka anggap seperti itu. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya.
Bahkan seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan yang kurang sempurna fisiknya dianggap jelmaan dewa dan lain sebagainya. Dari peristiwa-peristiwa itu kita dapat simpulkan bahwa ternyata manusia begitu sangat riskan untuk terjebak dalam kesesatan, untuk terjebak dalam tipu daya setan, dalam tipu daya iblis. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Itu dalam konteks keimanan. Maka ilmu juga memberikan sebuah petunjuk dalam berbagai dimensi kehidupan. Ilmu bagaimana mendidik anak, ilmu bagaimana berumah tangga, ilmu bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, ilmu bagaimana kita berinteraksi dengan alam, dan yang paling utama bagaimana kita membangun komunikasi kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu itu harus menjadikan diri kita lebih bijak, karena dengan ilmu menjadikan kita manusia yang seutuhnya. Ketika manusia ada dalam level kebodohan, maka di sana ada jebakan-jebakan iblis, ada sebuah tipu daya. Manusia diberikan sebuah bisikan agar dia malas untuk menuntut ilmu, malas untuk menggali agamanya. Hidup hanya soal perut, hidup hanya sebatas memuaskan nafsu yang ada dalam dirinya. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan manusia yang tanpa bimbingan ilmu, atau dalam istilah sederhananya pendidikannya kurang, ya. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa kehidupan yang tanpa ilmu, pendidikan yang rendah dalam artian jauh sekali dari tradisi ilmu, maka akan melahirkan generasi yang tidak punya adab, yang akan melahirkan generasi yang jauh sekali dari akhlak yang mulia, dari karakter yang baik. Ketika manusia itu sudah keluar sedikit demi sedikit dari sebuah lingkaran gelapnya kehidupan, gelapnya hidup tanpa ilmu, dengan pendidikan, dengan belajar, maka di sini akan masuk pada level kehidupan yang lebih berperadaban, lebih berkarakter, lebih mulia, dan memiliki sebuah prinsip hidup yang begitu luhur. Sehingga kita bisa mendapati bagaimana mereka yang tidak tahu bagaimana mendidik anak, ya, mereka secara tidak langsung membunuh karakter anaknya sendiri. Bagaimana kekerasan itu bukan hanya sebatas fisik, tetapi kekerasan itu bisa bersifat verbal. Dan minimnya pengetahuan tentang parenting, ilmu mendidik anak, pada akhirnya akan mencederai, akan melukai karakter anak itu sendiri. Sehingga dalam ilmu psikologi ada sebuah penyakit jiwa, penyakit mental, inner child, penyakit yang dibuat atau yang timbul ketika masa kecil, yang lahir dari pendidikan orang tua yang menyakiti mental sehingga terbawa sehingga masa dewasa.
ketika manusia masuk ke dalam level orang yang berusaha menjadikan dirinya itu berilmu, maka akan ada fase di mana setan itu tidak akan lelah untuk menggoda manusia, tidak akan capek dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesalahan dan kesesatan. Ya, setelah manusia itu lepas dari tradisi hidup yang jauh dari ilmu, mereka menuntut ilmu. Nah, di sini ada jebakan selanjutnya. Orang yang menuntut ilmu ternyata bisa jadi ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia pelajari tidak memberikan sebuah kemanfaatan. Kenapa? Karena ilmunya itu hanya sebatas menjadi wawasan saja. Dia menuntut ilmu, dan dengan dia menuntut ilmunya itu tidak menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Maka kita akan dapati bagaimana ada sebuah kasus mereka yang mempunyai titel yang tinggi, mempunyai sebuah jabatan, tetapi ternyata terjadi sebuah pelanggaran-pelanggaran yang tidak bermoral, melabrak nilai-nilai sosial kemasyarakatan, dan bahkan melabrak dan melukai nilai-nilai keagamaan. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa ilmu itu memang menjadi sebuah jembatan agar manusia menjadi pribadi yang lebih baik dari segi pendidikan, peradaban, dan kehidupannya. Tetapi ketika ilmu itu tidak bermanfaat, maka itu akan menjadi bumerang dalam kehidupan. Dalam sudut pandang Islam, ketika seseorang menuntut ilmu, na'udzubillahi min dzalik, menuntut ilmunya itu karena menginginkan dunia, maka dalam sudut pandang Islam dia tidak akan mencium baunya surga. Ini sebuah nilai yang begitu dalam, berbeda dalam mindset atau pola pikir Barat. Menuntut ilmu untuk sebuah kemajuan hidup dan kesuksesan saja, selesai dalam tataran dunia saja. Maka ketika orientasinya dunia, ketika kuliah, ketika menuntut ilmu hanya untuk bekerja, hanya untuk mencari uang, maka tidaklah heran mindset yang sudah terpatri dalam sanubari tersebut menjadikan ketika dia diberikan amanah jabatan, wah, ini menjadi sebuah kesempatan untuk mengeruk ya pundi-pundi harta sebanyak-banyaknya. Ketika dia ada dalam ranah politik, maka nilai-nilai ilmu yang dia sudah pelajari itu hanya sebatas retorika belaka, hanya sebatas menjadi sebuah perdebatan belaka, yang dimana kebijakan-kebijakan yang diambil mungkin jauh sekali dari kemaslahatan secara umum untuk masyarakat, hanya untuk kepentingan pribadi. Maka dalam konteks zaman dulu pernah terjadi juga bagaimana mereka yang sudah masuk dalam level menuntut ilmu yang tinggi, sehingga ada dalam level seorang yang alim, tetapi ternyata di sisi Allah dia termasuk orang-orang yang hina, orang-orang yang Allah hinakan di akhirat kelak, yaitu Allah masukkan ke dalam neraka. Seorang alim, seorang mujahid, seorang dermawan, yang dimana tentu 3 level orang ini tuh di atas rata-rata. Seorang alim tentu menghabiskan waktu belajarnya yang banyak siang dan malam, sehingga menjadikan dirinya menjadi ahli ilmu dan alim.
Tetapi ternyata kealimannya tidak menjadikan dirinya bersih jiwanya, bersih hatinya, dan terhubung hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata seorang yang alim ini, dia menuntut ilmu untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Popularitas, jabatan, ingin diagungkan, ingin dihormati, dan lain sebagainya dari niat yang terpatri dalam dirinya yang menjadi motif dorongan dia untuk senantiasa belajar. Maka bisikan-bisikan setan itu begitu halus sekali. Maka ilmu itu seharusnya lebih mendekatkan dirinya untuk lebih mengenal dirinya. Untuk apa dia bekerja, untuk apa dia beraktivitas, untuk apa dia melangkah, untuk apa dia melakukan kegiatan apapun atau ucapan apapun itu, apakah motifnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang lainnya. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa ilmu itu bisa tidak bermanfaat. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa sih tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat itu? Yang pertama, ketika kita ingin menilai apakah kita menuntut ilmu itu sudah bermanfaat belum ya untuk kehidupan kita, kita datang ke kajian, mencatat ilmu, ataupun kita mendengar tausiah ustadz dari YouTube, kita menjadi insan yang tidak lupa untuk menuntut ilmu. Tapi pertanyaannya, apakah ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita catat, ibu-ibu yang datang ke kajian, kan, apakah ilmu itu bermanfaat ataupun tidak? Nah, mari kita sama-sama mendalami makna dari ilmu yang bermanfaat itu. Apa sih tanda dari ilmu itu dianggap menjadi ilmu yang bermanfaat? Yang pertama adalah ilmu yang kita pelajari itu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menuntut ilmu tetapi ilmu itu tidak menambah rasa takut kita kepada Allah, maka bisa menjadi sebuah pertanda bahwa ilmu itu tidak bermanfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Ilmu itu mungkin hanya sebatas catatan di buku saja, atau ilmu itu menjadi sebuah ensiklopedia di otak kita, menjadi bank materi untuk kita berdebat dengan lawan bicara kita untuk menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang berilmu, bahwa orang kita itu adalah orang yang cerdas, di atas rata-rata, asik dalam perdebatan, dan yang lainnya. Ataupun kita menuntut ilmu itu karena ingin mendapatkan sebuah validasi, kita tuh orang yang pintar, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika ilmu yang kita pelajari itu kok nggak menambah rasa pengagungan kita kepada Allah ya, kok dalam hati kita netral-netral saja, tidak ada penambahan dari rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga image kita di hadapan publik, menjaga nama baik kita di masyarakat, di depan umum, kita jaga baik-baik. Tetapi hal itu tidak kita lakukan ketika kita jauh dari sorotan kamera, ketika kita jauh dari pandangan manusia. Nah, maka ini menjadi sebuah pertanda bahwa ilmu yang kita pelajari itu adalah ilmu yang tidak memberikan kemanfaatan.
Karena kalau kita ingin menilai diri kita secara jujur, maka kita bisa menilai diri kita itu ketika kita jauh dari pandangan manusia. Apa yang kita lakukan, hobi apa yang kita kerjakan, dan lain sebagainya. Bagaimana kualitas sholat kita ketika tidak ada dalam pandangan manusia. Ketika di sepertiga malam, apakah kita bangkit untuk bersujud, untuk bersyukur, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita larut dalam nikmatnya tidur, belayan istri mungkin, dan lain sebagainya. Kita asik dalam kenikmatan-kenikmatan bunga mimpi. Maka itu menjadi sebuah pertanda bahwa ilmu yang kita pelajari yang tidak meningkatkan kualitas keimanan kita, ataupun tidak meningkatkan amalan-amalan kita, bisa jadi itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Hal ini Allah isyaratkan dalam firman-Nya surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya, yaitu ulama. Jadi yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ayat ini memberikan sebuah poin penting bahwa yang menjadi tanda utama dari orang yang berilmu ternyata bukan kepandaiannya dalam berbicara, bukan kepandaiannya dalam public speaking, dalam berorasi di podium dan mimbar-mimbar saja. Itu mungkin indikator yang paling bawah. Tapi yang paling utama di mata Allah, orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki rasa khasyah ataupun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ini menjadi sebuah pertanda bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mengucurkan atau yang memantik rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbicara, maka dia memikirkan apakah ucapannya akan menyakiti orang lain, apakah ucapannya bermanfaat ataupun tidak, dan lain sebagainya, yang dimana dia senantiasa mengevaluasi dirinya sebelum dia berucap, sebelum dia bertindak. Maka sesungguhnya dalam dunia kerja pasti ada sebuah target-target yang harus dicapai. Ada istilahnya itu ada planning, organizing, actuating, controlling. Ya. Ketika ada sebuah target-target pasti ada momen, ada waktu untuk mengevaluasi kerjaan kita. Ya. Kerjaan bawahan kita ataupun target-target kerjaan kita, maka sesungguhnya yang paling penting untuk dievaluasi, yang paling pertama dan utama sebenarnya adalah mengevaluasi kehidupan kita. Mungkin terkadang ketika kita disibukkan dengan dunia, kita masuk dalam sebuah putaran rotasi kehidupan, aktivitas yang sibuk, tetapi minim sekali makna, tapi minim sekali unsur spiritualitas dalam hati kita, sehingga ada sebuah kekosongan jiwa, kekosongan hati di tengah kesibukan aktivitas kita. Nah, ini menjadi sebuah pertanda bahwa ini menjadi pertanda apakah aktivitas kita ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun kita asik dengan aktivitas yang sebenarnya jauh sekali dari
keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu fungsi dari sholat itu adalah faqimis sholata lidzikri, maka sholatlah engkau untuk mengingatku. Ibnu Katsir memberikan sebuah penafsiran bahwa sholat itu tujuannya agar manusia membangun hubungan yang intens dengan sang penciptanya, dengan Allah. Kenapa sholat itu 5 waktu dalam sehari semalam? Maka hikmahnya itu adalah agar manusia itu di sela-sela kehidupannya mereka tidak terputus dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sela-sela aktivitasnya itu sholat seolah-olah menguatkan kembali sinyal keimanan kita agar manusia tidak lalai dalam kehidupannya. Jangan sampai kita mengingat Allah ketika kita diberikan sebuah hantaman ujian, ketika kita diberikan sebuah ujian yang menghimpit hati kita, yang menggalaukan pikiran kita, barulah kita kembali bersujud dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya mungkin hanya sholat yang sebatas gerakan saja, jauh dari hadirnya hati dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Begitu kering ibadah yang kita lakukan, tidak ada sebuah siraman jiwa dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka marilah kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita yang baik-baik saja. Jangan sampai Allah menyeret kita untuk kembali kepada Allah dengan teguran-teguran yang keras, dengan sesuatu yang membuat hati kita terguncang dan lain sebagainya. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan sadar bahwa Allah itu Maha melihat. Kita bisa bayangkan bagaimana keyakinan yang terpatri dalam hati ini. Allah Maha melihat, Masya Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana jikalau negara yang kita cintai dikelola oleh para pejabat yang beriman kepada Allah, yang merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar sadar, mawas diri, waras diri bahwa amanahnya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh rakyatnya akan ada dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Jikalau kita melihat isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kita tarik dalam realitas yang ada dalam kehidupan kita, maka sungguh Maha benar Allah dengan firman-firman-Nya. Lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah penduduk sebuah negeri mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna. Di sini Allah menggunakan lam taukid yang artinya penguat, bahwa sungguh Allah akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah, inilah salah satu tanda bahwa ilmu kita itu bermanfaat ketika ilmu itu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat memberikan sebuah energi pendobrak agar kita meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketika kita menuntut ilmu tapi tidak menjadikan diri kita dekat dengan Allah, maka bisa jadi ilmu yang kita pelajari dalam hal apapun itu tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Contohnya adalah mereka
ilmuwan yang mempelajari alam, ada mereka yang terbuka pintu hatinya, masuklah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan penelitiannya itu menemukan kebenaran-kebenaran yang ada dalam Al-Quran yang terbukti di penelitian mereka tentang fenomena alam. Mereka masuk Islam. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu yang memberikan kemanfaatan. Karena tidak sedikit juga mereka yang meneliti tentang kealaman, tentang alam semesta, tetapi tidak menjadikan dirinya menemukan kebenaran akan hakikat Tuhan yang sebenarnya, tetapi bahkan jauh sekali ya pemikirannya, jauh sekali dari jalan kebenaran. Bahkan mereka ada yang menyimpulkan bahwa alam ini tercipta dengan sendirinya, tidak ada Tuhan di alam semesta ini, alam terjadi dengan sendirinya. Nah, itulah kecerdasan tidak menjamin akan dia mendapatkan petunjuk yang benar, kepintaran, IQ yang tinggi. Maka disinilah pentingnya untuk kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon, aku memohon ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang dijadikan bahan kebanggaan, sok-sokan dan lain sebagainya, tetapi ilmu yang bermanfaat yang menjadi alat mengupgrade dirinya, mengupgrade keimanannya untuk lebih kuat. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang kedua dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah kesadaran diri terhadap kekurangan dirinya. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin sadar betapa banyak kekurangan dirinya. Semakin dia berilmu, dia semakin sadar bahwa ilmu yang dia miliki itu tidak seberapa. Maka kita akan mendengar ucapan-ucapan dari orang yang alim, yang kita anggap keilmuannya luar biasa, tetapi beliau mengeluarkan sebuah statement, ilmu kita itu tidak ada apa-apanya. Nah, inilah sebuah tanda bahwa ilmu itu bermanfaat ketika menjadikan dirinya itu sadar. Semakin sadar kekurangan dirinya, semakin sadar keterbatasan akalnya. Nah, biasanya kebalikan dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh biasanya merasa dirinya sudah baik. Bahkan terkadang orang yang banyak bicara itu bisa menjadi sebuah pertanda kekosongan otaknya dari ilmu. Dia ingin mencari validasi bahwa dia itu adalah orang yang berilmu, orang yang bertitel dengan banyak bicara. Nah, banyak bicara tidak menjadi sebuah indikator akan hakikat ilmu yang dia miliki, apalagi lebih mengenal dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nazm ayat 32, "Fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu itu suci. Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Maka ketika kita dalam diri kita ada rasa unggul daripada yang lain, ada sebuah rasa-rasa meremehkan orang lain, maka letupan-letupan perasaan itu harus kita kubur sedalam-dalamnya. Karena kalau dibiarkan rasa itu tumbuh dalam diri kita, itu bisa menjadi berkembang menjadi sebuah kesombongan, keangkuhan, merasa diri paling benar, merasa diri paling berilmu, dan merendahkan yang lain. Maka tanda dari ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah menjadikan
dirinya itu senantiasa meremehkan orang lain. Hal ini kita dapati bagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sosok yang dalam sejarah Islam itu begitu luar biasa. Allah berikan karunia akal yang begitu cerdas sehingga bisa melahirkan perundang-undangan yang banyak dalam hal ketatanegaraan di masa kepemimpinannya, dan ilmu yang sangat luas, keberanian yang luar biasa, termasuk para sahabat yang dekat sekali circle-nya dengan Rasulullah. Tapi keutamaan iman, keutamaan amal-amalnya, keutamaan ilmunya, keutamaan kecerdasannya tidak menjadikan dirinya itu merasa aman dari siksa neraka, tidak merasa aman dari mental kemunafikan. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Umar ini ingin menggali informasi kepada sahabat Rasulullah yang menjadi tempat rahasia-rahasia Rasulullah disimpan. Rasulullah mengabarkan hal-hal yang sifatnya rahasia kepada sahabat tersebut. Bertanyalah Umar itu, apakah aku termasuk orang yang munafik yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada kamu? Maka sahabat ini karena melihat kemuliaan Umar bin Khattab membocorkan rahasia tersebut kepada Umar dan tidak kepada yang lainnya. Sungguh engkau bukanlah termasuk orang-orang yang munafik. Bayangkan, sosok yang memiliki jabatan yang tinggi di masanya, dekat dengan Rasulullah, bahkan ketika jin bertemu dengan Umar itu dalam suatu gang bisa lari terbirit-birit karena pancaran keimanan yang luar biasa dalam diri Umar bin Khattab. Tapi ternyata berbagai keunggulan yang beliau miliki itu tidak menjadikan dirinya itu sok pinter, sok alim, sok soleh, tidak merasa dirinya itu aman dari rasa kemunafikan, tidak menjadikan dirinya itu merasa aman dari siksa api neraka. Bayangkan, ini menjadi sebuah pelajaran penting, menjadi sebuah poin yang sangat penting, bagaimana semakin kita berilmu, harusnya semakin kita mempertanyakan kejujuran kita dalam beriman, mempertanyakan kualitas ibadah yang kita lakukan, mempertanyakan keikhlasan dalam setiap kita beramal, sehingga nasihat yang fenomenal yang keluar dari lisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian ketika di dunia sebelum kalian dihisab amal-amal kalian di akhirat kelak. Hisablah apakah sudah ikhlas dalam bekerja, dalam beramal, sudahkah khusyuk dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dievaluasi semua amal-amalan kita agar kita tahu kekurangan kita dan bisa memperbaiki amalan-amalan kita. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tanda-tanda ilmu itu bermanfaat. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita, membimbing kehidupan kita agar kita senantiasa ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga termasuk orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, sehingga ilmu yang kita pelajari tidak menjadi bumerang untuk kehidupan kita di akhirat kelak, tetapi ilmu yang bermanfaat yang menjadikan dengannya kita lebih dekat dengan Allah dan menjadi jembatan, wasilah atau perantara kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya Misbahuddin
Mohon izin pamit undur diri dari ruang dengar data sekalian. Allahu ya'khudhu ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.